Selamat pagi pemirsa, kembali hadir di sela-sela kesibukan Anda, saya Kuning Krismawati yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual pada hari ini 19 Februari 2023. Pemirsa, pagi ini telah terjadi kericuhan di sebuah gereja, yaitu Gereja Kristen Kemah Daud yang berlokasi di Kelurahan Raja Basa Jaya, Bandar Lampung. Peristiwa berawal ketika jemaat sedang beribadah, datang beberapa oknum warga setempat yang menyerobot masuk. Bahkan, ada sebagian yang sampai melompati pagar dan langsung memasuki ruang utama gedung gereja. Pimpinan jemaat berusaha untuk melakukan mediasi, tetapi tidak berhasil menahan kekuatan massa yang memaksa untuk masuk. Oknum-oknum warga berteriak membubarkan kegiatan ibadah jemaat yang menyebabkan jemaat panik, sehingga terjadi aksi dorong-mendorong dan keributan saat para jemaat berusaha untuk membubarkan diri. Aduh Tuhan, maafkan dia ya Tuhan, maafkan dia Tuhan. Peristiwa di gereja pada pagi ini menyebabkan keresahan pada jemaat setempat. Saat ini, kita bersama salah satu saksi peristiwa kerusuhan di gereja, yaitu Parlin Sihombing, Ketua Panitia Pembangunan Gereja Kristen Kemah Daud. Berikut kesaksian beliau. Oke, jadi peristiwa itu terjadi kemarin, kira-kira pukul 9. Jadi saya akan ceritakan kronologinya seperti ini kira-kira. Jadi kemarin pada saat pukul 9 itu ada beberapa oknum yang masuk secara paksa ke gereja. Jadi mereka itu lewat pagar dan masuk lewat pintu utama gereja. Jadi kita tuh nggak tahu maksud motif mereka itu seperti apa. Jadi mereka tuh tiba-tiba masuk aja ke dalam gereja. Pada awalnya kita sudah coba mediasi pada mereka, tapi mereka itu nggak memberi usaha dari kami. Jadi pada akhirnya itu kita nggak mengetahui apa sih sebenarnya mereka itu dari kita. Jadi pada akhirnya mereka itu oknum itu secara paksa membubarkan ibadah kami pada hari itu, dan situasi pada hari itu tuh cukup chaotic karena kedua belah pihak itu saling adu mulut dan saling cekcok lah pada intinya. Oke, jadi itu saat kami dari pihak gereja sangat menyayangkan perilaku dari oknum-oknum tersebut, karena sejatinya kebebasan beragama itu sejatinya itu telah diatur dalam konstitusi negara kita. Pelarangan ibadah tersebut diduga terjadi karena oknum-oknum warga menilai bahwa pihak gereja tidak memiliki izin. Padahal, pihak gereja telah memperoleh izin pembangunan sejak tahun 2014 silam dan telah mengikuti prosedur yang lengkap untuk mendapatkan izin pembangunan. Akan tetapi, ada kendala dari pihak kelurahan yang seolah-olah menunjukkan sikap enggan memberikan izin, sehingga timbullah keributan. Nah ya, kemarin tuh si Pak Wawan dari RT 12 dan ya warga sekitar itu mereka menyerbu gereja dengan alasan kita tidak ada izin loh. Tapi kami dari pihak gereja tuh dari 2014 tuh sudah membuat izin. Kita aja udah ada persetujuan tanda tangan dari 75 warga sekitar. Kita ada KTP-nya dan juga ada 90 KTP ya jemaat lokal. Itu juga menunjukkan bahwa kita tuh pengguna gedung itu seharusnya. Dan bahkan 3 RT pun juga sudah yang mengetahui hal ini. Dan kita mengikuti prosedur yang diberikan di SK Menteri. Tapi tetap aja waktu kita ngelaporin loh waktu itu dulu ke kelurahan Raja Basa Jaya di situ ya, itu mereka nggak terima, kita udah ngasih KTP dan ya sejak saat itulah ya ribut. Mulai 2016 gereja kita disegel dan sampai 2022 tuh ya 5 tahun gedung kami tuh udah boleh dipakai dan nganggur doang loh. Kita bahkan sudah mencoba membuat surat pengamanan ke Polsek Kedaton, tapi tetap nggak boleh diizinkan loh untuk ibadah dan nggak ada mediasi pula. Dan ya bagaimana kita bisa memperoleh hak kami untuk beribadah di negara ini kalau Pak RT aja sudah susah begini. Di sini, kami juga telah menghadirkan korban bersama kami, yaitu Mas Jack. Mas Jack, bagaimana situasi dan perasaan Anda saat terjadinya peristiwa pelarangan ibadah di gereja tadi pagi? Jujur Mbak, ini adalah suatu peristiwa yang menyakiti hati kami. Pada saat itu pun kami sudah damai-damai aja dengan masyarakat di luar sana untuk kami melakukan ibadah ya sesuai agama kami gitu. Takut lomba sebenarnya, tapi ya bukannya apa, kita juga sedang beribadah. Siapa yang nggak panik ya masuk itu saja, yang bilang bubar gitu. Kita pun sebagai masyarakat juga ya, kita pun minoritas di sana,
Apabila daripada itu ya bagaimana kita mau berdamai dengan agama kita masing-masing gitu. Dari peristiwa ini, kita harus membuka mata bahwa di Indonesia nyatanya masih ada tindakan diskriminasi SARA yang jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai ideologi bangsa dan juga melanggar hak asasi manusia. Tidak seharusnya hak orang untuk beribadah menurut kepercayaannya dilanggar oleh pihak manapun. Sudah sepatutnya peristiwa ini menjadi evaluasi bagi penyelenggara negara dan warga Indonesia. Maka dari itu, saya mengajak dan menghimbau pemirsa untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dan sikap toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian yang saya laporkan saat ini. Wening Rismawati dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Nah, dari rekap peristiwa tadi, kita dapat menyimpulkan nih kalau bangsa yang sangat beragam dalam segala aspek ini, yaitu bangsa Indonesia, penting untuk memiliki sikap toleransi. Nah, untuk mencapai toleransi ini, diperlukan sikap-sikap yang positif dan yang saling mendukung tentunya. Nah, gimana caranya? Pertama, kita harus menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Setiap individu pastinya memiliki hak untuk memiliki keyakinan dan kepercayaan mereka sendiri. Oleh karena itu, kita harus menghargainya. Kedua, kita harus memahami bahwa perbedaan itu alamiah. Dalam hal ini, kita harus menolak segala bentuk diskriminasi, kebencian, dan kekerasan. Ketiga, sikap empati sangat penting dalam mencapai toleransi. Nah, kita harus mampu merasakan dan memahami perasaan orang lain dan menghargai pengalaman mereka. Keempat, kita harus terus belajar dan memperdalam pemahaman tentang perbedaan dan keanekaragaman bangsa di Indonesia. Nah, jadi kejadian intoleransi seperti ini dapat dicegah dan kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan damai, serta mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Di samping itu, perlu adanya sikap setia kepada Pancasila. Mengapa demikian? Karena dengan sikap setia kepada Pancasila, berarti kita mengamalkan nilai-nilai luhurnya. Dalam kasus ini, menginternalisasi nilai ketuhanan yang Maha Esa akan terwujud dalam sikap menghormati dan menghargai umat agama lain dengan praktik agamanya masing-masing. Karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk keragaman yang ada di Indonesia yang seharusnya dapat terus dijaga. Yang kedua, internalisasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan melalui sikap tidak menyelesaikan suatu masalah dengan anarki. Jika gereja Kristen Kemah Daud memang belum memiliki izin, seharusnya hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang lebih rasional dan melalui musyawarah atau membawa ke jalur hukum, alih-alih membuat kerusuhan yang menciptakan kepanikan dan ketakutan tersendiri bagi para jemaat. Terakhir, internalisasi nilai persatuan Indonesia. Sebagai sesama warga negara, sudah seharusnya kita memiliki suatu kerukunan dan kebersamaan. Oleh karena itu, sikap setia pada Pancasila sangat penting dan berpengaruh besar terhadap pola pikir, cara penyelesaian masalah, dan hubungan sosial dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Sekian hasil Purwarupa FG3 MPKT Reguler 10 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semoga Purwarupa yang kami ciptakan dapat memberikan insight dan bermanfaat bagi IKM FAUI dan seluruh pemirsa yang menonton. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih.